Saat dimana seseorang pailit atau kondisi sulit, kekurangan, dan kekurangannya itu bahkan sampai minus, terlibat hutang yang begitu banyak, dan masih begitu banyak lagi kekurangan demi kekurangan terus membanjiri kehidupan manusia, apalagi berkaitan dengan rejeki atau berkat atau uang, harta yang dimiliki. Namun satu hal yang seringkali tidak disadari saat dimana orang begitu pailit dalam hidupnya, yaitu mereka mendadak menjadi pelit. Pailit membuat pelit. Jadi tangan menggenggam, mencengkeram. Apa yang ada pada mereka ditimbun habis-habisan, tidak mau dialirkan atau dibagikan. Kalau diminta untuk memberikan, mungkin mereka akan bertanya, apalagi yang bisa diberikan? Sudah habis semuanya, tidak ada yang bisa kami alirkan. Dalih semacam itu sering kita dengar saat dimana orang sedang kekurangan tetapi diundang untuk memberi. Namun satu prinsip perspektif yang benar berdasarkan kitab suci, sesungguhnya yang biasa mengalirkan berkat, yang suka dan rajin memberi, sebenarnya tidak pernah rugi dan tidak pernah akan kekurangan, bahkan kehabisan berkat. Kenapa? Karena berkat Tuhan sesungguhnya diberikan bukan untuk digenggam, dicengkeram, atau ditimbun, tapi untuk dibagikan, diberikan, dan saling melengkapi untuk supaya terjadi sebuah hubungan yang begitu indah, saling melengkapi, saling pengertian, dan saling mengasihi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Yang pertama dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 dan ayat yang ke-28. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Satu lagi dari Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dua bagian sabda Tuhan mau mengingatkan kepada kita tentang prinsip kitab suci mengenai teologi memberi. Kenapa pakai teologi memberi? Karena sesungguhnya Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha kaya tapi maha memberi. Berbeda dengan orang-orang yang begitu kaya malah pelit untuk memberi. Mereka bahkan ketika sudah begitu melimpah hartanya, tidak memikirkan lagi akan orang lain, tidak memikirkan lagi untuk melengkapi dan membantu mereka yang berkekurangan. Sementara yang berkekurangan seringkali protes dan mengatakan itu orang kaya tidak pernah membantu saya. Akhirnya tuding-menuding menjadi berkepanjangan. Kenapa? Karena seringkali saling menyalahkan dianggap paling gampang. Padahal harusnya kita semua saling mengarahkan dan terlebih dahulu kita diarahkan oleh sabda Tuhan. Perihal memberi, di dalam Amsal dijelaskan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ini sebuah prinsip. Ada yang membagi-bagikan harta, yang menyebarluaskan hartanya, yang berbagi hartanya itu kepada orang lain, maka dikatakan akan bertambah kaya. Sebaliknya yang menghemat luar biasa malah jadi selalu berkekurangan. Unik sekali ayat ini, tapi ini mau beritahu kepada kita tentang bagaimana teologi memberi. Allah kita Allah yang memberi, dan Dia tidak pernah berkekurangan.
Dan dikatakan lagi ayat yang berikutnya, ayat 23, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jelas janji Tuhan, jelas apa yang dikatakan. Siapa banyak beri berkat, akan diberi kelimpahan. Makin memberi, makin limpah. Makin menahan, makin tidak memberi, makin kekurangan. Dan ini prinsip sekali. Lalu dalam Lukas 21, contohnya jelas sekali. Setelah Amsal tadi juga diingatkan dalam ayat 28, siapa mempercayakan diri pada harta kekayaannya akan jatuh. Tapi orang benar yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan akan tumbuh seperti daun muda. Perhatikan, kalau percaya kepada harta jatuh, tapi percaya kepada Tuhan akan tumbuh. Dan ini dipraktekkan oleh seorang perempuan janda miskin yang diremehkan masyarakat waktu itu, yang memberi persembahan dari kekurangannya. 2 peser ke dalam peti, yang berarti itu adalah nafkah harian yang dia biasa terima dalam bekerja. Dan apa yang diberikan itu sesungguhnya lebih dari apa yang orang lain berikan. Kenapa? Karena mereka beri, masih ada sisa di tangan mereka. Tapi perempuan itu memberi tanpa ada lagi sisanya di tangan. Seluruh nafkahnya dia persembahkan. Mengapa janda miskin yang kekurangan itu malah memberi lebih limpah? Karena bagi dia, yang paling bernilai bukan harta yang digenggamnya, tapi yang paling bernilai adalah Tuhan yang menggenggam hidupnya. Ini yang mengajarkan kepada kita bahwa berkat bukan melulu bicara apa yang kita pegang, tapi siapa yang memegang kita, itulah berkat yang maha dahsyat, berkhasiat, dan sungguh luar biasa hebatnya. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita bahwa saat kekurangan maha berat adalah saat di mana iman dan hikmat kita diuji serba kuat. Kuat atau tidak nih iman dan hikmat kita saat kita kekurangan, saat beban berat, saat kita kehilangan berkat. Pertanyaannya adalah, masihkah kita mengalirkan berkat saat kita kekurangan berkat seperti janda miskin itu? Atau malah kita menahan berkat dan seolah-olah memberikan sisa kepada Tuhan, bukan memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Mari kita belajar jadi pribadi-pribadi yang mencerminkan kasih ilahi, yaitu kasih yang memberi tanpa pamrih, tanpa pikir mendapat apa, tapi yang buat dia penting adalah memberi, memberi, dan memberi. Ayo, mulai hari ini belajar memberi. Berilah yang terbaik kepada Tuhanmu. Berilah seluruh apa yang ada padamu, karena itu sesungguhnya milik Tuhan yang dititipkan. Dan saat diambil daripada kita, ingat siapa pemiliknya, bukan kita. Dialah pemilik, dialah sumber berkat, dialah penguat kita saat juga kekurangan berkat. Selamat tetap jadi berkat walaupun kita sedang berhadapan dengan pergumulan mengenai kekurangan berkat. Amin.